Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji chi-square ya. Jadi pada dasarnya untuk pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua ya. Ada untuk pengujian hipotesis untuk parametrik ya. Kemudian ada pengujian hipotesis untuk yang non parametrik. Nah, sebelum pertemuan ke-12 ini, berarti untuk pertemuan 8, 9, 10, 11, itu yang kita bicarakan adalah untuk pengujian hipotesis data parametrik gitu ya. Nah, untuk yang uji chi-square ini itu sudah masuk untuk data yang non parametrik ya. Nah, uji square ini sebenarnya diterapkan pada kasus di mana yang kita amati itu adalah frekuensi datanya. Jadi apakah frekuensi data yang kita amati itu sama atau tidak dengan frekuensi harapan atau frekuensi yang kita hasilkan secara teoritis. Jadi yang kita amati itu hanya frekuensi datanya saja gitu ya. Nah, chi-square ini adalah salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel. Jadi hanya ada dua variabel ya untuk uji chi-square ini, di mana skala data dari kedua variabel tersebut adalah nominal gitu. Yang pertama pada uji chi-square ini yang akan saya bahas adalah tentang uji independensi ya. Di mana syaratnya itu yaitu yang pertama tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau F0-nya itu yang bernilai 0 gitu yang pertama. Yang kedua, jika tabel kontingensinya itu 2 kali 2, nanti saya akan jelaskan tabel kontingensi itu seperti apa, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau FH-nya itu kurang dari 5. Kalau tabel kontingensinya ukurannya 2 kali 2. Kemudian yang ketiga, kalau bentuk tabelnya itu lebih 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, 2 kali 5, 4 kali 5, dan seterusnya, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, itu adalah syarat uji independensi ya. Nah, uji chi-square itu ya ada 3 macamnya tergantung dari tabel kontingensinya. Kalau tabel kontingensinya itu berbentuk 2 kali 2, maka rumus yang pas kita gunakan itu adalah koreksi Yates ya. Kalau tabel kontingensinya 2 kali 2, tetapi ada sel yang frekuensinya kurang dari 5, maka kamu ganti nih rumusnya dengan Fisher exact test. Ketika tabel kontingensinya lebih dari 2 kali 2, maka rumus yang tepat yang digunakan itu adalah Pearson chi-square gitu. Nah, koreksi Yates itu rumusnya seperti ini, di mana A, B, C, D itu adalah sel dari hasil persilangan dua variabelnya yang kita peroleh dari tabel kontingensi. Kemudian N-nya itu adalah banyaknya sampel gitu. Kalau Fisher exact test ya, itu sama, A, B, C, D-nya itu adalah sel dari persilangan dua variabelnya, rumusnya seperti ini. Kemudian kalau Pearson chi-square ya, rumusnya adalah seperti ini, di mana F0 ya. F0 itu adalah frekuensi observasinya dan Fe itu adalah frekuensi ekspektasinya. Seperti itu. Nah, prosedur pengujian untuk chi-square ini sama persis dengan prosedur pengujian hipotesis yang sebelumnya. Jadi kalian harus melakukan perumusan hipotesis terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalian tetapkan taraf nyatanya. Nah, ini kita pakainya nanti tabel chi-square ya. Chi-square ya. Kemudian dengan derajat kebebasan itu rumusnya adalah R-1 dikali C-1. Baru kalian hitung nilai dari chi-square kuadrat, chi-square hitungnya, di mana rumusnya seperti ini. Baru kalian ambil keputusan dan kesimpulannya, gitu ya. Nah, kurva dari chi-square itu bentuknya seperti ini. Jadi ketika nanti kondisinya si chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabelnya, maka H0-nya ditolak. Jadi kalau dia berada di daerah yang hijau ini, maka H0-nya ditolak, gitu ya. Oke. Contoh 1. Sampel 500 mahasiswa yang berpartisipasi dalam studi yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi tentang penyakit umum tertentu. Jadi kita ambil sampelnya 500 mahasiswa. Nah, dari mahasiswa tersebut kita klasifikasikan berdasarkan bidang studi utama dan tingkat pengetahuan kelompok penyakitnya.
gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Ada yang dari jurusan kesehatan, ada yang dari jurusan yang lainnya. Nah, dari 500 mahasiswa tersebut diklasifikasikan tentang pengetahuan kelompok penyakit, ada yang baik, ada yang lemah, ada yang total. Ternyata dari misalkan prodi kesehatan gitu ya. Pengetahuan tentang kelompok penyakit itu yang baik ada 31 mahasiswa, yang lemah ada 91. Kemudian yang lainnya misalkan dari ekonomi, teknik industri, kemudian dari eh, teknik informatika gitu ya. Nah, pengetahuan tentang kelompoknya itu ternyata yang baik ada 9 mahasiswa, yang lemah ada 359 mahasiswa. Nah, kalau semua mahasiswa yang ada di sini di total, hasilnya adalah 500 mahasiswa tadi gitu. Nah, tabel kontingensi dari data ini itu adalah 2 kali 2. Nah, yang ini nih, ini adalah tabel kontingensinya. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian Anda diminta untuk mencari hubungan antara pengetahuan tentang kelompok penyakit dan jurusan tersebut kalau kalian diminta digunakan alfanya itu adalah 5%. Gitu. Karena ini yang mau kita cek itu adalah hubungannya, arti independensinya apakah bebas atau tidak. Nah, berarti kita menggunakan prosedur pengujian hipotesis yang tadi ya. Nah, kita ketahui dulu jumlah mahasiswanya 500, kemudian tabel kontingensinya 2 kali 2, maka R-nya 1 berarti ya. Berarti C-nya juga 1, karena tadi rumusnya itu R-1 gitu ya, C-1. Nah, perumusan hipotesisnya itu kalau chi-square sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kelompok penyakit dengan jurusan. Kemudian kalau dia tidak sama dengan 0, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan penyakit dengan jurusan. Kemudian kalian tetapkan taraf nyatanya, di soal tadi sudah diberikan alfanya 5%. Kemudian kalian hitung nilai dari chi-square tabelnya ya. Di mana rumusnya seperti ini. Derajat kebebasannya itu adalah R-1. Oh ya, maaf ya. Ini R-nya 2, C-nya 2 ya. Karena R itu row, artinya banyaknya baris. C itu kolom, artinya banyaknya kolom gitu ya. Nah, derajat kebebasannya itu berarti rumusnya adalah R-1 dikali C-1. Hasilnya 1. Nah, kalau kita perhatikan tabel chi-square-nya, ya, kita punya tadi derajat kebebasannya 1, gitu. Kemudian taraf nyata yang kita punya itu adalah 0,05 ya. Berarti nilainya adalah 3,841. Gitu. 3,8415 gitu ya. Nah, seperti itu cara mencari cara membaca tabel dari chi-square ini gitu. Kemudian kita akan menghitung nilai chi-square hitungnya dengan menggunakan rumus koreksi Yates. Kenapa menggunakan rumus ini, Bu? Karena tadi tabel kontingensinya itu nilainya adalah ukurannya adalah 2 kali 2. Makanya rumus yang pas untuk problem ini itu adalah koreksi Yates. Nah, kamu tinggal substitusikan nih semua nilai dari A, B, C, D-nya. Ya, di mana berarti A-nya dalam hal ini yang 31, D-nya 359. Berarti saya cek dulu ya. A-nya yang ini, berarti urutannya A, B, C, D. Seperti itu ya. Oke, nah kalian tinggal substitusikan semuanya. Nah, seperti itu. Sehingga diperoleh nilai chi-square hitungnya itu 42, sekian. Nah, kemudian kalian bandingkan nilai antara chi-square tabel dengan chi-square hitungnya. Nah, ternyata diperoleh nilai chi-square hitungnya itu lebih besar. Nah, berarti dia H0-nya ditolak, gitu ya. Oke. Karena H0 ditolak, artinya kesimpulannya itu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kelompok penyakit dengan jurusan dengan tingkat keyakinannya 95%. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Contoh yang kedua. Dari 100 karyawan di PT XYZ, 60 adalah pria dan 40 adalah wanita. 60 orang pria itu ternyata 10 menyukai pakaian warna merah muda, 20 menyukai warna putih, dan 30 menyukai warna biru. Sedangkan 40 karyawan wanita, jadi ada 60 pria, 40 wanita ya, di mana 20 wanita menyukai warna merah muda, 10 menyukai warna putih, dan 10 menyukai warna biru.
Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah antara pemilihan warna jenis kelamin berbeda secara nyata? Nah, ini kita mau tahu nih, pemilihan warna tadi yang merah, warna merah, muda, putih, biru, dia ada nggak ya perbedaannya dengan jenis kelamin seperti itu? Oke, saya lanjutkan ya. Berarti yang pertama, kalian harus membuat dari informasi yang tadi kita punya ke dalam tabel kontingensi gitu ya. Tadi kan jumlah prianya 60, jumlah wanitanya 40 dengan informasi yang seperti ini gitu ya, yang suka merah muda, putih, biru. Kemudian kalau ditotal dari baris atau dari kolom, jumlahnya pasti 100 gitu. Nah, berarti kalau seperti ini, ukuran dari tabel kontingensinya itu adalah 3 kali 2. Karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2 gitu ya. Pertama-tama kita lakukan perumusan hipotesis, artinya kalau chi-square-nya sama dengan 0, antara pemilihan warna dengan jenis kelamin itu tidak berbeda. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, berarti dia berbeda ya. Kedua, kalian menentukan taraf nyatanya ya. Di soal dikasih tahu alfanya 5%. Nah, derajat kebebasannya itu karena tadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2, kita peroleh derajat kebebasannya itu 2, sehingga kita punya chi-square tabelnya itu nilainya 5,991. Nanti kalian tinggal baca ya. Oke. Kemudian kalian menghitung nilai chi-square hitung. Nah, karena tadi derajat kebebasannya itu, ukur tabel kontingensinya itu 3 kali 2, maka rumus yang pas untuk ini itu adalah Pearson ya. Pearson chi-square. Nah, sehingga kalian harus cari F0 dan kalian harus cari FA. Nah, F0 ini di mana A itu adalah pria yang menyukai warna merah muda. Ini saya sudah kasih informasi semua ya. Oke. Nah, baru kalian cari FA dengan rumus jumlah baris dibagi jumlah total dikali jumlah kolom. Nah, sehingga kita peroleh FA-nya seperti ini. Kalian masukkan lagi ke dalam tabel. FO, FA-nya seperti ini. Kemudian kalian lengkapi tabelnya dengan cara mencari FO min FA, FO min FA kuadrat, FO min FA kuadrat dibagi FA. Ya, kita peroleh nilai dari chi-square hitungnya itu rumusnya adalah ini, artinya ini semua kamu jumlahin, kemudian itu adalah hasilnya. Ya. Nah, baru kalian bandingkan antara chi-square tabel dengan chi-square hitung. Nah, ternyata dia chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabelnya. Artinya H0-nya ditolak. Oke, bagus. Kalau H0-nya ditolak, artinya antara pemilihan warna dengan jenis kelamin itu berbeda secara nyata dengan tingkat keyakinannya 95%. Karena tadi kita ambil alfanya 5% ya. Oke, bagus. Nah, bagaimana kalau kita mau menguji goodness of fit test ya, jadi uji kecocokan. Nah, ini chi-square goodness of fit ini dapat kita gunakan ketika kita menemukan kondisi yang seperti ini. Jadi metode sampel yang digunakan itu adalah simple random sampling, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kemudian variabel yang digunakan itu adalah categorical. Nilai yang diharapkan itu minimal 5 dari setiap level variabelnya. Jadi ketika kalian menemukan kondisi yang seperti ini, kalian bisa menggunakan uji chi-square goodness of fit gitu ya. Prosedurnya sama seperti tentukan perumusan hipotesisnya. Nah, dalam hal ini untuk uji goodness of fit itu, kalian hanya ingin mengetahui apakah data itu berdistribusi tertentu atau tidak, gitu ya. Apakah berdistribusi normal, apakah berdistribusi Poisson, apakah berdistribusi binomial. Nah, itu prosedurnya menggunakan ini, goodness of fit ya. Kemudian kalian tetapkan taraf nyatanya, baru kalian tentukan nilai chi-square tabelnya dengan derajat kebebasannya itu R-1 ya. Kemudian kalian hitung nilai chi-square hitungnya, ini mirip dengan rumus Pearson chi-square ya. Oke. Baru kalian tentukan kesimpulannya, keputusannya, baru nanti kita mendapatkan kesimpulan gitu ya. Contohnya, saya punya data hasil survei 1000 perokok terhadap 5 merek rokok yang mereka pilih. Jadi saya punya merek rokoknya itu A, B, C, D, E. Ternyata jumlah konsumen yang menggunakan, yang memakai
merek rokok A itu ada 210, yang merek rokok B 310, sehingga totalnya pas jadi 1000 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ujilah apakah preferensi konsumen dalam memilih rokok itu sama atau tidak pada alfanya 5% ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Anda diminta menguji apakah yang memilih merek rokok A itu 20%, B-nya 30%, jadi udah ditentukan ya persentasenya. Dan ini kalau di total harus 100%, alfanya juga diminta menggunakan 5% ya. Nah, berarti kalau di sana untuk kasus yang pertama pada saat semuanya sama ya. Jadi kalian tentukan dulu perumusan hipotesisnya. Artinya H0 itu distribusi jumlah konsumen yang diamati tidak berbeda. Berarti kalau yang H alternatifnya dia berbeda. Gitu. Nah, atau boleh kalian tulis seperti ini. Kemudian kalian tentukan taraf nyatanya. Di soal udah diberikan alfanya itu 5%. Tadi derajat kebebasannya itu rumusnya R-1 ya. R-nya adalah 5 karena tadi kita punya 5 merek rokok. Kemudian kalian tentukan chi-square tabelnya ya. Baru kalian hitung chi-square hitungnya. Jadi kalian harus tentukan F0-nya, ini diperoleh dari soal. Kemudian untuk menentukan FE-nya, karena tadi dia diasumsikan sama, padahal tadi merek rokoknya ada 5 dan jumlah konsumennya ada 1000, berarti 1000 dibagi 5. Jadi masing-masingnya itu adalah 200. Seperti ini. Gitu ya. Nah, baru kalian cari tabel FO min FE, FO min FE kuadrat, kemudian FO min FE kuadrat per FE. Nah, chi-square hitungnya itu nilai dari ini semua dijumlahkan, itu adalah nilai dari chi-square hitungnya. Baru kalian untuk mengambil keputusan dan kesimpulannya, kalian harus bandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabelnya. Ternyata nilai chi-square hitungnya itu lebih besar daripada chi-square tabel. Artinya H0-nya ditolak ya. Sehingga ada nih perbedaan distribusi jumlah konsumen yang diamati dengan jumlah konsumen yang sama ya di setiap merek rokok dengan tingkat kepercayaannya itu 95%. Ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, sama kalian harus merumuskan hipotesis karena tadi perumusan hipotesisnya itu sudah ditentukan untuk rokok merek A itu adalah 20% atau bisa saya tulis 0,2. Kemudian merek B itu 30% gitu ya dan seterusnya. Berarti H alternatif ini bukan 0 ya. H alternatifnya itu seperti ini gitu. Kemudian kalian tentukan taraf nyatanya, di soal udah diberikan taraf nyatanya itu adalah 5%. Berarti derajat kebebasannya itu adalah R-1, berarti ini masih sama ya dengan kasus yang A. Kemudian kalian hitung chi-square hitungnya. Kalau tadi nilai dari FE-nya itu sama semua, 200, yang ini berbeda. Kenapa? Karena tadi kita sudah tentukan nih, yang untuk merek A itu 20%, ya berarti 20% dari 1000. Nilainya 200, 300, 150, begitu seterusnya. Gitu ya. Sehingga diperoleh FO, FE-nya seperti ini. Nah, baru kalian cari nih rumus dari FO min FE kuadrat per FE. Sehingga chi-square hitungnya nilainya adalah 8,25. Ternyata nilai chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel. Sehingga artinya keputusannya H0-nya diterima. Artinya kalau H0-nya diterima, distribusi jumlah konsumen yang diamati untuk rokok merek A 20%, rokok merek B ini benar nih 30%, merek C-nya 15%, begitu seterusnya. Dengan tingkat kepercayaannya 95%. Paham sampai di sini? Oke. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahamin dari apa yang sudah saya jelaskan, silahkan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.